Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di sini pada semester 2. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran di tema 5 tentang cuaca. Memasuki subtema 1 yaitu tentang keadaan cuaca. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mengamati tayangan film, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi sikap yang menunjukkan persatuan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah membaca teks, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kata atau istilah yang berkaitan dengan cuaca. Nah, anak-anak, agar tujuan pembelajaran kita tercapai, apa saja kegiatan pembelajaran kali ini? Nah, kegiatan pembelajarannya, coba. Ya, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 4 macam kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yuk, masih semangat kan ya? Nah, kali ini kita akan menyimak dulu video tentang apa ya? Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh.
Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Kristina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar," Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Ya, selain berbeda suku bangsa, ya, kita juga pasti memiliki teman yang berbeda agama. Nah, apa
apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki teman yang berbeda agama? Nah, ya, betul sekali. Kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain. Kita juga tidak boleh mengganggu ketika teman sedang melaksanakan ibadah. Kita semua harus saling menghormati perbedaan yang ada. Kenapa kita harus menghormati perbedaan? Ya, dengan kita saling menghormati perbedaan, maka tidak akan ada keributan atau pertengkaran. Nah, jika tidak ada pertengkaran, maka kita bisa hidup damai dan bersatu. Ya, maka yuk anak-anak, apapun, siapapun teman kita, nah kita harus menghormati perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman kita. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap sebagai daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri dari beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu, bangsa Indonesia. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali. Siti berasal dari Padang. Nah, setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, selain berbeda suku bangsa, berbeda agama, nah ya, setiap daerah juga memiliki makanan khas daerah masing-masing, ya. Nah, dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia negara yang sangat kaya akan kebudayaan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang coba buatlah daftar yang menunjukkan perilaku bersatu pada video tersebut. Ya, kalian tuliskan pada buku tulis kalian masing-masing. Ya, kalian perhatikan, kalian simak dengan seksama tayangan video tersebut. Kemudian kalian identifikasi perilaku bersatu pada video tersebut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Yuk, sekarang kita akan membaca tentang apa ya hari ini? Nah, ya, kita akan membaca tentang keadaan cuaca hari ini. Nah, cuaca hari ini. Ya, kalian coba baca dengan seksama bacaan yang ada. Nah, ya, kita lanjutkan pada teks berikut ini. Sudah anak-anak? Ya, dalam teks tersebut ada banyak kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Ya, coba kalian identifikasi kata-kata apa saja yang berkaitan dengan cuaca. Nah, ya. Nah, jika sudah, inilah kata-kata yang berkaitan dengan keadaan
cuaca atau dengan cuaca. Kita akan mencari kata yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Nah, apa saja kata yang berkaitan dengan cuaca yang sudah kalian temukan? Ini dia ya, kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Nah, sudah ada 11 ya kata yang berkaitan dengan cuaca. Banyak kata lain yang berkaitan dengan cuaca yang bisa kalian cari pada teks tersebut. Ibu pilihkan 11 kata yang harus kalian cari pada kolom berikut ini ya. Nah, sudah ada satu contoh kata yang Ibu temukan. Kalian bisa menemukan kata-kata tersebut dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ataupun dari bawah ke atas. Nah, kalian juga bisa mencari dengan diagonal ya, atau dari pojok. Nah, ya, dari pojok kiri bawah ke atas, atau pojok kiri atas ke bawah, bisa juga dari kanan atas ke bawah, atau dari kanan bawah ke atas ya anak-anak. Coba kalian pasti bisa, karena Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang teliti. Nah, kalian kerjakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab ya, karena Ibu tahu kalian adalah anak-anak yang disiplin dan anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.